Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ik Supriyadi, pendamping PKH, dengan channel YouTube-nya Ik Supriyadi, pendamping PKH. Selamat sore sahabat pendamping semuanya. Semoga sore hari ini diberikan kesehatan, kekuatan untuk menjalankan aktivitas keseharian kita masing-masing, baik yang bekerja di ladang, di sawah, di perkantoran, di BUMN, ataupun di pasar, yang memang kegiatan hari ini itu ada PPKM, pembatasan berskala besar oleh pemerintah Republik Indonesia. Baiklah, hari ini saya akan menjumpai ataupun memberikan beberapa informasi kepada sahabat pendamping semuanya, yang memang kemarin-kemarin ini ada pesan ataupun komentar-komentar masuk di beranda komentar video saya. Nah, ada beberapa hal yang harus saya jelaskan kepada para kreator ataupun para sahabat pendamping semuanya yang memang selalu melihat kegiatan-kegiatan video-video YouTube saya. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan beberapa pertanyaan-pertanyaan dari sahabat pendamping semuanya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu apa saja sih? Yang pertama, apa sih terkait masalah program PKH ini? Terus selanjutnya, syaratnya apa saja untuk menjadi peserta PKH? Terus ada lagi beberapa pertanyaan yang memang kriteria yang termasuk dalam program PKH ini apa sih? Terus gimana cara untuk mendaftar menjadi program peserta PKH? Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan beberapa item yang memang secara tupoksi saya sebagai pendamping program PKH ini. Baiklah, nanti saya akan menjelaskan. Saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan ataupun komentar yang ada di channel YouTube saya. Namun sebelum itu saya akan menyapa sahabat pendamping semuanya ataupun para subscriber yang ada di luaran sana. Terima kasih telah membantu perkembangan channel saya ataupun channel YouTube saya yang sudah dimonetisasi ya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada SDM PKH Kabupaten Lebak, khususnya kepada Korwil ya, yang telah membantu ataupun mendukung kegiatan channel YouTube saya. Selain itu, saya ucapkan terima kasih yang ada sahabat pendamping yang ada di WhatsApp group, dan banyak lagi sahabat-sahabat pendamping apapun sahabat saya, baik di alumni sekolah SMA, dari alumni sekolah SMP, terus alumni sekolah SD ya, dari WhatsApp grup itu, yang telah mendukung dan mengapresiasi channel YouTube saya ini yang telah dimonetisasi oleh YouTube. Nah, saya ucapkan banyak terima kasih telah mendukung channel YouTube saya. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa komentar ataupun pertanyaan di beberapa video saya dari para subscriber ataupun masyarakat yang memang selalu menyaksikan video YouTube dari saya. Nah, di sini saya akan beberapa menjelaskan dari pertanyaan-pertanyaan itu sekemampuan saya sebagai pendamping program PKH dengan ajuan dari beberapa modul ataupun beberapa sumber buku yang memang saya pegang atau saya baca. Nah,
yang menjadi bahan pertanyaan awal itu apa sih program PKH itu? Nah, program Keluarga Harapan ataupun yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan program PKH, program perlindungan sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfer atau CCT. Ini terbukti cukup berhasil dalam penanggulangan kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan yang sangat kronis. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, program PKH membuka akses keluarga miskin, terutama ibu hamil dan anak, untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan, yaitu fasilitas layanan kesehatan Faskes dan fasilitas layanan pendidikan Pasdik yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat program PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan nawacita Presiden Republik Indonesia. Melalui program PKH, batasan bantuan Kementerian Sosial membatasi bantuan program Keluarga Harapan dalam suatu keluarga terdapat ibu hamil, pelajar, anak usia sekolah SD, SMP, SMA, lansia ataupun disabilitas. Nah, penghitungan bantuan sosial PKH dibatasi maksimal 4 orang dalam satu keluarga. Pembatasan penghitungan ini tercantum dalam surat keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga tentang Indeks Bantuan Sosial. Nah, berikut rincian besaran bantuannya. Nah, ibu hamil dibatasi kehamilannya itu kedua di dalam keluarga. Anak usia dini sebanyak-banyaknya ada 2 anak di dalam keluarga PKH. Anak usia sekolah SD ataupun sederajat sebanyak 1 anak dalam keluarga PKH. Anak usia sekolah SMP ataupun sederajat sebanyak-banyaknya ada 1 anak di dalam keluarga PKH. Anak sekolah SMA ataupun yang sederajat paling banyak itu 1 anak di dalam keluarga program PKH. Nah, lanjut usia dengan usia 70 tahun atau lebih sebanyak-banyaknya 1 orang di dalam keluarga. Penyandang disabilitas berat sebanyak-banyaknya 1 orang di dalam keluarga. Apabila dalam satu keluarga ada banyak anak dengan kategori usia yang berbeda-beda, yang didahulukan adalah anak usia dini ataupun yang paling terkecil terlebih dahulu. Nah, ada beberapa pertanyaan lagi dari komen-komen video yang ada di YouTube saya. Itu gimana sih cara mendaftar atau memperoleh bantuan program PKH ini? Nah, alur pendaftaran dari program PKH sesuai dengan ketentuan Kemensos ataupun Kementerian Sosial. Jika memenuhi syarat dan kriteria penerima bantuan program PKH, masyarakat silakan mendaftar dengan mengikuti proses tahapan pendaftaran sebagai berikut. Nah, warga miskin ataupun warga keluarga miskin mendaftarkan diri ke desa ataupun kelurahan setempat dengan membawa KTP dan kartu keluarga.
pendaftaran ini akan dibahas di musyawarah di tingkatan desa ataupun kelurahan, menentukan kelayakan masyarakat ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial berdasarkan identifikasi awal ataupun pre-list maupun usulan baru. Nah, dari musyawarah desa, kelurahan ataupun musdes, muskel akan menghasilkan berita acara yang ditandatangani oleh kepala desa ataupun lurah. Kepala desa ataupun lurah dan perangkat desa lainnya untuk kemudian menjadi pre-list akhir. Nah, pre-list akhir ini digunakan oleh Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi data dengan instrumen lengkap data DTKS melalui kunjungan rumah tangga. Selanjutnya, data yang telah diverifikasi dan divalidasi kemudian dicatatkan di dalam aplikasi sistem kesejahteraan sosial ataupun SIK offline oleh operator desa kecamatan untuk kemudian diekspor berupa file extension 6. Nah, dari situ selanjutnya file tersebut kemudian dikirim ke Dinas Sosial untuk dilakukan import data ke dalam aplikasi SIK online. Hasil verifikasi dan validasi ini dilaporkan kepada bupati ataupun wali kota. Nah, bupati ataupun wali kota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi data yang telah disahkan kepada gubernur untuk diteruskan kepada kementerian. Penyampaian dilakukan dengan cara mengimpor data hasil verifikasi validasi tadi ke SIKNG dan mengunggah surat pengesahan bupati wali kota serta berita acara musdes ataupun muskel, musyawarah desa ataupun musyawarah kelurahan. Data penerima PKH dapat dilihat di laman Kemensos dengan cara memasukkan NIK ataupun NIK kita ataupun NIK penerima manfaat. Nah, itu alur pendaftaran ataupun bagaimana sih cara kita untuk menjadi ataupun sebagai masyarakat sebagai penerima bantuan dari program PKH tadi. Alur-alurnya sudah saya jelaskan. Jadi yang paling terpenting oleh semuanya, sahabat pendamping semuanya ataupun para pendengar channel dari video saya, kita itu terdata di data DTKS SIKNG yang dikelola oleh operator ataupun pangkal data yang ada di desa. Nah, sahabat pendamping semuanya, baiklah, saya akan menjelaskan runtutan ataupun tata cara kelola dari program PKH ini. Ada beberapa jenjang ataupun jenjang berkesinambungan dari atas ke bawah. Dari SDM PKH ini meliputi yang pertama SDM PKH pusat, yaitu yang ada di Kementerian Sosial. Yang kedua itu ada korek ataupun koordinator regional gitu. Itu yang bawahi membidangi beberapa korwil. Nah, ada korwil koordinator wilayah, itu yang ada di provinsi gitu. Nah, di bawah korwil ini ada korkap ataupun korkot, koordinator kabupaten atau koordinator kota yang ada di kabupaten atau kota masing-masing. Nah, di wilayah kabupaten itu ada operator ataupun pangkal data yang ada di kabupaten
itu hasil menerima hasil dari verifikasi validasi yang dilakukan oleh SDM ataupun pendamping PKH yang ada di desa atau kecamatannya masing-masing gitu. Nah, selain itu ada supervisor SDM PKH, yaitu untuk para pendamping PKH yang telah melakukan ataupun mendampingi kegiatan dalam peningkatan kemampuan keluarga atau P2K2. Nah, supervisor ini ada di wilayah kabupaten kota. Nah, selanjutnya yang paling terbawah yaitu seperti saya gitu ya, sebagai pendamping dari program Keluarga Harapan. Nah, itulah runtutan dari atas sampai bawah, terkait dari pusat, regional, terus ada yang di provinsi, terus ada di kabupaten, ada pangkal data, supervisor, sampai kepada pendamping program PKH. Nah, banyak beberapa pertanyaan, apa sih tugas pendamping PKH dan kewajiban dari program kewajiban dari pendamping program PKH ini. Nah, yang pertama, tugas pendamping PKH itu melakukan kegiatan sosialisasi program PKH kepada aparat pemerintah di tingkat kecamatan dan desa atau kelurahan, organisasi perangkat daerah dan masyarakat umum gitu. Jadi tugas pendamping ini adalah bagaimana mensosialisasikan dari program PKH. Di situ biasanya ada pertemuan-pertemuan kelompok ataupun musyawarah-musyawarah desa. Nah, di situ kita biasanya hadir, bagaimana kita menjelaskan kepada para masyarakat yang mengikuti ataupun yang menghadiri acara kegiatan itu. Yang kedua, melakukan pertemuan awal dan validasi data calon keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan. Jadi melakukan pertemuan awal dan validasi data. Jadi kita memverifikasi dan memvalidasi data dalam pertemuan awal. Nah, yang ketiga yaitu melakukan verifikasi komitmen kehadiran anggota keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan pada layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan pada waktu yang telah ditetapkan. Jadi kita sebagai pendamping PKH itu biasa melakukan ataupun memverifikasi Fasdik dan Faskes setiap 3 bulan sekali, yaitu mendatangi sekolah yang memang peserta didik dari keluarga penerima manfaat itu ada yang bersekolah di sekolah dasar ataupun sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Nah, kita biasa memverifikasi kehadiran dan bagaimana nilai dari prestasi akademik peserta didik ini. Nah, selanjutnya itu melakukan pendampingan keluarga PKH dalam fasilitas akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial untuk memenuhi komitmen dan kewajiban sesuai ketentuan. Nah, yang kelima, melakukan pemutakhiran data KPM PKH setiap terjadi perubahan. Jadi kita sebagai pendamping PKH itu melakukan pemutakhiran data. Nah, melakukan pemutakhiran data ini ada di sistem EPKH. Nanti kita akan bagaimana cara membuka sistem EPKH ini yang langsung datanya itu akan diterima oleh pangkal data, selanjutnya dilangsungkan kepada Kementerian Sosial ataupun SDM PKH yang ada di pusat. Nah, yang selanjutnya yaitu melakukan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau P2K2 bagi seluruh KPM PKH sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Jadi para pendamping ini memberikan jadwal ataupun pertemuan
baik kelompok besar ataupun kelompok kecil, bagaimana kita untuk memberikan materi-materi yang sudah tertuang dari beberapa beberapa modul. Nah, modul kesehatan, modul pendidikan, modul kesehatan, modul pendidikan, modul ekonomi, modul kesejahteraan sosial, dan yang lainnya terkait masalah gizi juga gitu. Nah, itu materi-materi itu yang harus disampaikan kepada para KPM sehingga akan merubah pola pikir KPM dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Nah, kita sebagai pendamping sama-sama belajar di situ gitu ya, dalam pertemuan peningkatan kemampuan keluarga itu. Jadi pendamping itu tidak sifatnya menggurui kepada para KPM, akan tetapi kita lebih mencair, lebih bagaimana penyampaian ini agar bisa diterima ataupun bisa bisa dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari oleh para keluarga manfaat ini. Nah, selanjutnya yang ketujuh, melakukan mediasi dan advokasi kepada KPM PKH untuk memperoleh bantuan sosial PKH dan bantuan program komplementer lainnya. Jadi program PKH ataupun keluarga penerima manfaat PKH ini sangat diwajibkan sekali untuk mendapatkan program komplementer yang dikeluarkan, program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Seperti untuk bantuan pelajar itu ada KIP, Kartu Indonesia Pintar gitu ya. Nah, untuk program Rutilahu, rumah tangga tidak layak huni, program untuk kelompok usaha bersama, terus program bantuan sosial pangan itu. Jadi program KPM PKH ini sangat diwajibkan untuk mendapatkan program-program komplementer yang lainnya itu. Nah, itu 7 dari tugas pendamping yang harus dilaksanakan ataupun tanggung jawab pendamping untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kesehariannya. Selanjutnya yaitu kewajiban pendamping sosial program Keluarga Harapan. Apa saja sih yang menjadi kewajiban dari seorang pendamping itu? Yang pertama, membuat rencana kerja ataupun implementasi PKH di tingkat kecamatan dan disampaikan kepada koordinator kabupaten kota dan pekerja sosial supervisor. Itu. Yang kedua, memfasilitasi pemecahan isu, penanganan keluhan dan kasus yang berasal dari keluarga penerima manfaat PKH. Nah, yang ketiga, menyediakan informasi terkait program Keluarga Harapan berdasarkan permintaan dari koordinator kabupaten kota dan pekerja sosial supervisor, koordinator wilayah, koordinator regional, dan atau direktoral JSK melalui SIM PKH atau media komunikasi lainnya. Itu kewajiban pendamping. Terus selanjutnya yang keempat, memberikan keluarga penerima manfaat PKH memperoleh penyaluran bantuan PKH dan program komplementer lainnya. Nah, yang kelima, mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan atau pemantapan yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial maupun oleh dinas ataupun instansi sosial pelaksana PKH. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu melaksanakan seluruh ketentuan kebijakan program PKH sesuai pedoman operasional PKH dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Selanjutnya yang ketujuh, bertanggung jawab dan melaporkan realisasi pelaksanaan PKH kepada koordinator
kabupaten kota, dan pekerja sosial supervisor. Jadi program PKH ataupun pendamping PKH itu tadi ada beberapa 7 item kewajiban pendamping untuk bagaimana biasanya kita laksanakan itu pelaporan, baik laporan bulanan, laporan realisasi untuk penerima PKH, terus laporan pemutakhiran data yang ada di SIM PKH, dan kegiatan-kegiatan pelaporan baik fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga ataupun FDS ya. Itu biasanya kita laporkan kegiatan itu dalam satu bundel laporan bulanan itu. Nah, itu dari awal sampai akhir saya sampaikan kegiatan ataupun terkait masalah apa sih yang menjadi program PKH. Mudah-mudahan sedikitnya ini menjadikan sebuah pencerahan bagi kita semua ya. Mohon maaf saya pun tidak menggurui, akan tetapi kita memberikan sebuah informasi yang bermanfaat untuk masyarakat bahwa program PKH, program Keluarga Harapan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat ini sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat umum lainnya. Jadi gunakan, manfaatkan fasilitas yang ada, manfaatkan bantuan program Keluarga Harapan ini sesuai dengan kebutuhannya. Gitu. Terima kasih. Jangan lupa para pemirsa ataupun sahabat pendamping semuanya ya, terus pantengin terus channel saya, subscribe, like, dan komen di videonya. Terus dukung channel YouTube saya Ik Supriyadi Pendamping PKH. Terima kasih penjelasannya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendamping PKH.